Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi al-mutahhari wal murtada wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Yang saya hormati para tuan guru, bapak-bapak, para aparat kelurahan atau kecamatan, baik sipil maupun militer yang ada di sini, pengurus Masjid Al-Ikhlas, kita semua yang Allah rahmati dan Allah ridhai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Mari kita awali kebaikan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sesungguhnya telah banyak diberikan karunia dan nikmat oleh Allah. Kita ini adalah pemenang. Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang dihantarkan ke atas dunia ini, dan Allah berikan kita hidayah Islam, dan itu adalah hidayah yang paling mahal. Dari awal kehidupan diciptakan, Allah telah syariatkan kepada Nabi Adam ketika dia baru diciptakan agar mengucapkan Alhamdulillah. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan di dalam surga, maka Allah perintahkan dia untuk memuji Allah, dan diawali dengan bersin waktu itu. Jadi kalimat pertama yang keluar dari manusia pertama adalah Alhamdulillah. Kita mengawali hari juga sama, bangun tidur yang kita baca adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Surat pertama adalah Al-Fatihah yang bermakna pembuka dari seluruh ayat-ayat dan surah-surah. Awal pertama setelah basmalah juga diawali dengan Alhamdulillah. Seorang pembicara, seorang MC, seorang panitia, seorang pejabat, bahkan seorang khatib, kalau khutbahnya tidak dibuka dengan pujian kepada Allah, maka khutbahnya belum cukup. Kalau khutbahnya tidak sah, maka salat Jumatnya juga tidak sah. Jadi memuji Allah itu salah satu bagian daripada rukun khutbah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita semua nanti akan masuk surga. Amin. Di dalam surga kita nanti ngobrol, kita nanti bicara semua. Wahum yatasa'alun, dikatakan dalam Al-Quran. Mereka saling tanya, mana tetangga kita dulu di Manunggal, mana jamaah kita dulu di Al-Ikhlas, mana kawan sejawat kita, andai kawan kita. Oh Alhamdulillah, dia di surga Ar-Rayyan, lewat pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dia berpuasa. Mana kawan kita dulu yang ahli ibadat, suka menyumbang di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, baik sama tetangga, oh dia di atas di surga Firdaus. Jadi kita ngobrol semua nanti, kita cari kawan-kawan kita. Ya. Wahum yatasa'alun, saling tanya penduduk surga itu.
dalam Al-Quran diceritakan. Nah, di akhir obrolan penduduk surga itu dikatakan dalam Al-Quran, wa akhiru da'wahum, di akhir daripada pembicaraan mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saling memuji Allah. Jadi kalimat hamdalah itu pujian kepada Allah dari awal manusia diciptakan Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini, hingga akhir zaman, bahkan dalam surga nanti, itu selalu ada memuji Allah. Maka itu kita awali pertemuan ini dengan alhamdulillah, memuji Allah. Ini kita tanamkan dulu, karena kalau bicara Isra dan Mi'raj, bicara pujian kita kepada Allah, pemahasucian kita kepada Allah. Karena ayat yang dibaca oleh Adinda Berkati tadi diawali dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahasucikan Allah dari segala kekurangan. Alam raya ini memahasucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Kalau kita dengar cerita Isra dan Mi'raj, Nabi diperjalankan di satu malam dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nabi melihat planet-planet, Nabi melihat tata surya, Nabi melihat galaksi, Nabi melihat bintang demi bintang, benda-benda langit, ya, sampai ke langit pertama dan seterusnya. Semua benda-benda langit itu memuji Allah, Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Sabbaha lillahi ma bis sama wa ma fil ardh. Telah memuji Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kata Nabi, hingga hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun. Nah, di luar itu ada pohon apa ya? Ada pohon sawit, ada pohon pinang. Itu muji Allah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tidak pernah dengar. Ada yang pernah dengar? Nah, karena memang kita tidak tahu, tidak paham. Al-Quran mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham tasbih mereka itu. Padahal mereka bertasbih. Malaikat di Baitul Ma'mur, kalau kita dengar cerita Isra Mi'raj, Nabi sampai ke langit ke-7, di atas sana ada satu tempat yang setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali. Di berapa banyak malaikat sudah, Pak? Dari awal diciptakan alam raya ini, 70.000 masuk setiap hari. Mereka selalu bertasbih kepada Allah dan tawaf ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar setelah itu. Karena malaikat itu memang adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan kepada malaikat, mereka tidak pernah melawan, tidak pernah bangkang. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Kebalikan dari syaitan, syaitan tidak pernah melaksanakan perintah Allah dan selalu membangkang. Bagaimana manusia kita ini, kita adalah di tengah-tengah itu. Kadang kita jadi manusia, ya, dengan perilaku malaikat. Kita sekarang ini dalam bimbingan malaikat, dalam bisikan malaikat, berada di masjid dalam keadaan menghadap kiblat, niat iktikaf, nuntut ilmu, taklim, baca sejarah Nabi dan seterusnya. Ini lagi naik, Pak. Nah, iman kita lagi naik. Karena kata para ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini lagi naik nih. Tapi bisa saja nanti suatu waktu kita berperilaku syaitani, tapi perpotongan manusia. Ini perang antara malaikat dengan setan. Nah, manusia kita dibekali hawa nafsu. Kadang-kadang nafsu yang menang, ilham kalah. Nafsu yang menang, bisikan malaikat kalah. Tapi sebaliknya malam ini alhamdulillah ada bisikan dari setan, enggak usahlah ke Masjid Al-Ikhlas, ngapalah pulang situ. Sudah sering dah kita Isra Mi'raj, hafal dah ceritanya. Ya, paling wajah lah Ustaz tulis itu. Enggak usahlah. Sinetron bagus, ya Bu ya. TV banyak tontonan, ya. Macam-macam. Ada gangguan, tapi kita lawan. Kita ingin hadir di sini. Nah, sekarang ini lagi naik. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang
kadang turun. Ini alhamdulillah. Tapi kalau sudah kita keluar, kita lupa ya dengan apa yang kita baca, lupa apa yang kita dengar dari ilmu-ilmu agama, waktu itulah kita melihat sesuatu yang tidak pantas kita lihat, turun, makin turun, makin turun. Karena kata para ulama, mengamalkan Al-Quran itu bukan ketika kita membaca Al-Quran, tapi mengamalkan Al-Quran yang sesungguhnya adalah ketika kita Shadaqallahul Azim, kita tutup Al-Quran, kita keluar rumah. Bisakah yang kita baca tadi kita amalkan? Nah, itu yang mengamalkan Al-Quran yang sesungguhnya. Tadi kita baca umpama ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin dan seterusnya. Yang kita baca tentang menyantuni anak yatim, tentang memberi makan kepada orang miskin. Begitu ketemu orang miskin, menganggap dia hina. Ketemu anak yatim tidak ada tergerak hati, minimal tergerak dulu walaupun belum mampu. Berarti belum kita mengamalkan Al-Quran. Baru membaca Al-Quran. Al-Quran. Maka itu kita niat taklim malam ini, mudah-mudahan ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa? Kebesaran Allah. Kita kembali membawa kebesaran Allah, bahwasanya Allah lah segala-galanya. Karena memang membahas Isra dan Mi'raj itu tidak bisa tanpa landasan tauhid. Ayat yang dibaca Qari tadi diawali dengan tasbih, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi kalau kita belajar nahwu, kalau Sara itu berjalan, kalau Asra itu memperjalankan. Kalau Qama itu berdiri, kalau Aqama itu mendirikan. Gitu ya. Jadi ada bina lazim, bina muta'addi kalau kita belajar nahwu dulu itu. Dia berhajat kepada maf'ul. Memperjalankan, Allah yang memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu fasih. Maka pujian dulu kepada Allah. Maha suci Allah yang dalam memperjalankan di waktu malam. Tadi saya dari Jalan Kemakmuran dijemput oleh Pak Haris. Saya diperjalankan. Dan saya memperjalankan juga umpama ada semut di dalam kantong saya. Begitu saya pulang ke rumah Kemakmuran, dia ngobrol sama kawannya. Mut, tanya umpama gitu kan, menjadi kawannya. Saya baru balik dari Jalan Manunggal, baru 2 jam bolak-balik. Kalau hitungan semut perjalanan Jalan Kemakmuran ke Manunggal ini mungkin tidak sampai Pak, PP 2 jam ya. Tapi dia ngobrol sama kawannya tidak percaya. Tapi kalau dia jelaskan sama kawannya, saya diperjalankan, saya numpang saja di kantong, di motor tadi. Nah, begitulah kira-kira tamsilnya. Ya. Jadi semut itu pasif, tidak aktif. Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan dia berjalan sendiri. Karena Nabi Muhammad itu terdiri dari roh, terdiri dari jasad. Kalau dia hanya berjalan melalui mimpi, itu hanya roh saja yang berjalan, itu mimpi. Tapi kalau jasad saja yang berjalan juga tak mungkin, itu juga mayat, tidak ada roh. Maka itu dipertegas dalam ayat tadi, bi'abdihi, Allah perjalankan hambanya itu Muhammad SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Banyak sekali Pak. Bapak Ibu sekalian, kok kayak tegang ya? Ini penceramannya kurang lucu ya. Biasanya kan ceramah itu yang lucu gitu ya. Ini tidak bisa lucu. Tadi dijelaskan oleh buah acara ceramah ringkas. Nah, ini sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Separuh sudah. Isra'nya sudah selesai nih. Nah, baru-baru 15 menit ya. Paling 15 menit lagi selesai, ya kan? 15 menit Isra, 15 menit Mi'raj. Tapi kalau kita bahas lagi baliknya 15 menit lagi, 1 jam juga akhirnya gitu kan.
Bapak Ibu rahimakumullah, ketika sampai ke Masjidil Aqsa, Aqsa itu bukan masjid yang kuning itu, tapi kawasan Aqsa itu kurang lebih 14 hektar yang disebut dengan kawasan Aqsa. Bukan dua masjid itu, bukan. Qubatus Sahra itu yang kuning itu, Masjid Aqsa yang tidak kuning. Tapi kawasan Aqsa, Baitul Muqaddas itu kurang lebih 14 hektar. Nabi memimpin sholat di situ. Namun sebelum itu, Nabi menambahkan buraq di salah satu dinding yang hari ini konon menjadi dinding dikuasai oleh orang Yahudi, disebut dengan dinding ratapan. Kenapa Nabi menambahkan buraq, mengikat buraq, Bapak Ibu sekalian? Padahal buraq itu yang konon katanya buraq yang paling kurus di surga, disiapkan memang sudah untuk perjalanan Nabi yang kecepatan sesuai dengan namanya. Barqun itu artinya kilat, secepat kilat, kecepatan mata memandang. Tapi kenapa ditambahkan? Inilah pelajaran yang bisa kita beri, kita ambil tafsir, bisa jadikan ibrah. Ternyata manusia itu perlu usaha. Padahal Nabi Jibril ada, apa salahnya Jibril ya membuka umpama, gitu kan? Karena menemani selama perjalanan itu. Tapi Nabi ajarkan ikhtiar kepada kita. Kalau engkau punya unta, kata Nabi, jangan gara-gara tawakal unta tidak kau ikat, tetap diikat. Nanti kalau hilang, jangan kau salahkan Allah. Kenapa hilang motor? Tak dikunci. Hilang sepeda, sembarangan taruh. Demikian pula buraq saja ditambahkan di situ. Nah, hari ini ada orang, nah ini kata ketua acara, kata ketua panitia tadi, wabah-wabah ini ada yang mencoba mempermasalahkan. Ya, bagi saya mungkin dia belum paham. Kan Majelis Ulama mengatakan boleh gugur kewajiban sholat Jumat di suatu tempat, ya, yang kalau pertama, ya, gugur kewajiban sholat Jumat itu bagi orang yang kena virus, bagi yang bersangkutan nih, kalau dia hadir ke situ berpotensi menularkan wabah itu kepada orang lain. Atau dia tidak kena virus tapi daerah itu disebut dengan zona merah, yang kalau dia hadir besar kemungkinan dia akan tertular, maka boleh tidak dilaksanakan sholat Jumat. Boleh. Itu poin satu. Tapi bagi yang tidak ada gejala itu, indikasi itu, tetap melaksanakan sholat Jumat. Poin ketiga, bagi yang tidak dilaksanakan sholat Jumat, tidak menggugurkan sholat zuhur. Ini hukumnya sudah lama, Pak. Zaman Imam Mazhab sudah dibahas oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi dulu. Jangankan penyakit wabah, hari hujan deras saja yang bisa menghalangi kita ke masjid, sementara kita tidak punya mobil, tidak ada payung, boleh tidak Jumat. Ada jembatan putus, jalan banjir, boleh tidak Jumat, tapi tidak menghalangi, tidak menggugurkan kewajiban sholat zuhur di rumah. Maka ada yang bilang, Ustaz, kalau nak mati itu matilah, matikan urusan Tuhan. Nah, ini tidak apa-apa lah, saya bilang, cobalah masuk kandang harimau. Kalau nak mati itu matilah urusan Tuhan, ya kan? Kalau saya mungkin tak bisa, mungkin kalau Tuhan bisa. Tambah ini harimau dengan Tuhan, saya bilang juga. Sudah jelas itu menurut dokter yang terpercaya, menurut pemerintah, menurut para ulama. Siapa lagi yang mengatur? Ini pentingnya ikhtiar. Nah, kalau kita hitung kali ini belum kena, tetap wajib sholat Jumat. Tetap wajib. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan jangan. Kalau di suatu tempat, jangan ditunggal. Di Jakarta itu sudah ratusan orang, Pak. Hari ini 450 orang. Hari ini. Coba, lagi cepatnya. Kemarin baru 300 berapa? Hari 81 yang kena. Nanti berapa setengah. Itu tadi. Dan tidak langsung terasa. Maaf, di Malaysia, ini saya ceritakan sedikit ya, tentang ikhtiar kita sehat ini. Ada pertemuan 15.000 orang, ya, di Sri Petaling, Malaysia.
hanya satu yang kena, hanya satu. Selesai acara ya sudah bubar. 14 hari kemudian banyak orang kena. Begitu telusuri, kalau ibarat keilmuan dulu ditelusuri sanadnya, ditelusuri sumbernya, semua dari sumber yang sama, dari jalur yang sama, bekas acara 14 hari yang lalu. Nah, 14 hari yang lalu. Makanya Malaysia itu kalau bahasa Banjarnya itu lockdown, gitu ya. Tahu lockdown Pak? Lock itu kunci, dan itu turun. Jadi kota dikunci, diturunkan semua aktivitas, berhenti semua. Orang tak boleh ke sana, orang sana pun tak boleh keluar. Betul kayak itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau ada wabah di suatu kampung, kau yang sehat jangan ke sana, dan yang sudah di dalam tak boleh keluar. Itu hadis sahih. Nah, coba, kalau kita sini sehat, alhamdulillah tak ada, zona kuning pun tidak, apalagi merah, gitu ya. Jangan ke Jakarta, jangan ke Singapura, karena itu bahaya. Tapi kalau umpama kita sudah di dalam itu tak boleh keluar, karena akan menyebarkan pada orang lain. Nah, itu hadis Nabi SAW. Sayyidina Umar, apa kurangnya? Kita tidak ada ujung bukunya Sayyidina Umar itu. Ketika dalam perjalanan, ketika beliau menjadi khalifah, ya, wilayah sangat luas. Paling luas dari 4 khalifah itu ekspansi yang paling banyak zaman Khalifah Umar bin Khattab, sampai ke negeri Syam, sampai ke Suriah, sampai ke Palestina, sampai ke Mesir, ke Eropa, ke Afrika sana keluasan Islam. Khalifah ingin mengunjungi bumi Syam di Suriah, di Damaskus. Tapi ternyata ketika akan sampai di sana, pejabat di sana mengatakan, ya Khalifah, daerah kami sedang ada wabah, ribuan orang mati. Terdiam Umar bin Khattab, bertafakur sebentar, langsung mengatakan, kalau gitu saya tak jadi masuk kota ini. Sahabat yang mengirimi bertanya, ya Amirul Mukminin, bukankah kematian itu takdir Allah? Apakah kau lari dari takdir Allah? Apa kata Umar? Aku pergi dari satu takdir Allah pada takdir Allah yang lain. Aku ingin sehat. Masuk situ memang takdir Allah, keluar juga takdir Allah. Tapi usaha itu wajib. Maka takdir itu, Bapak Ibu sekalian, ada takdir yang mubram, ada takdir yang muallak. Apa itu takdir mubram? Takdir yang tetap, tidak berubah. Apa contohnya? Kita lahir dari siapa? Bisa tidak kita milih? Bisa, Bu. Aku nak lahir dari ibu Hasri Ainun Habibi. Kita Pak pilih lahir dari Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie yang pintar, orang terhormat, punya IQ yang tinggi. Kita juga bisa begitu karena keturunannya. Tak bisa kita pilih. Kita lahir di mana? Tak bisa kita pilih, Pak. Karena itu takdir yang mubram. Kalau boleh pilih, mau lahir di mana? Lahir di Mekah, Madinah, atau agak-agak sedikit lahir di mana? Washington. Lahir di New York. Di mana lahir? Parit apa? Gitu kan? Mana lahir? Parit Pulau. Itu. Begitulah takdir. Tak bisa dipilih. Tak bisa dipilih gitu. Karena itu takdir yang mubram. Dari siapa, di mana, dan mati di mana. Tak bisa kita pilih. Tapi dalam hidup ini ada takdir yang muallak. Di mana kita sekolah, mau pintar atau mau bodohkah, itu pilihan, Pak. Kalau mau belajar, kita berilmu. Kalau kita menabung, kita dapat, kita kumpulkan harta. Itu takdir juga. Tapi bisa kita setel. Ya. Maka kalau ikhtiarnya sudah luar biasa, sedemikian bagus sesuai dengan akidah, maka di ujung ikhtiar itulah kita dapatkan takdir. Kalau kita sudah berusaha cuci tangan, kita berusaha menjaga kesehatan, ya kan? Tapi ternyata kena juga penyakit, itulah takdir. Jangan lantas sedikit takdir. Itu jadi saya bilang, kalau takdir mati ya mati. Nah, cobalah masuk kandang harimau. Berarti tidak bilang gitu. Tidak berani kan? Nah, itu. Jadi perlu ikhtiar, tidak perlu usaha. Tapi tawakal itu perlu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali yang telah Allah tentukan. Maka itu orang mukmin tidak pernah stres, Bapak Ibu sekalian.
Andai kata dia terkena musibah, dikembalikan kepada Allah. Karena memang hidup ini, ya, itu pasti ada ujian. Maka di ujung ujian itu kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya untuk orang mati. Saya pernah dulu, Ustaz, kawan kita sakit, sekarang rumah sakit, saya katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wah, itu akan mati? Bukan. Seluruh musibah itu innalillah, kita kembalikan kepada Allah. Ayatnya kan walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa, ya, kekurangan harta, wa thamarat, kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka apabila terdapat atau tertimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua kepada Allah. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, tidak pernah stres. Maka itu kata Nabi, ajaban li amril mu'minin, sungguh luar biasa perkara orang-orang beriman itu. Apa yang luar biasa? Kulluhu khair, semuanya bagus, semuanya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dia kena musibah, dia bersabar, itu juga baik. Mau apa lagi coba? Orang kena musibah, bersabarlah lagi. Jadikan ladang amal, itu juga baik. Tapi kalau, ya, tertimpa musibah bersyukur, itu luar biasa. Ada orang tertimpa musibah bersyukur? Mungkin saja, karena dia mengambil hikmah. Nah, ada yang kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hidup ini ada ayat-ayat yang harus kita pegang. Satu, Al-Baqarah 216. Itu kita pegang dalam hidup, insya Allah tidak pernah stres kita. Apa ayatnya? Apa Ustaz? Barangkali? Hah? Apa? Ini satu kita nih, satu tahfiz. Surat Al-Baqarah 216. Hah? Saya pun lupa juga nih, Allah lupakan tentang Allah SWT. Ayat letaknya ingat, bacanya dia ingat. Asa an takrahu syai'an bahwa khair lakum. Sebentar saja Allah ingin lupakan, sebentar Allah ingin kembalikan. Asa an takrahu syai'an bahwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Boleh jadi kau membenci sesuatu, tapi itu baik menurut Allah. Boleh jadi kau menyukai sesuatu, itu buruk menurut Allah. Kalau kembali ke ayat itu Pak, tenang hidup kita ini. Jadi saya dulu tugas Sesar Wangun Pak, sebelum di sini. Saya ke rumah orang tuanya Pak HBA, Pak Sembes Dapus, Gubernur, cerita-cerita, sambil diajak makan malam ke rumah ibunda beliau, masih hidup waktu itu, 84 tahun. Cerita apa yang beliau katakan? Ridho, untung abang tak jadi gubernur lagi yang kedua kali. Waktu itu belum berkasus heboh Provinsi Jambi, tapi sudah ada, gitu ya, gejalanya sudah ada. Dan ternyata benar. Andai kata beliau gubernur waktu itu terpilih lagi yang kedua, mungkin sekarang masuk rangkaian KPK, habis masa tua, hina usia tua. Beda. Kenapa? Sistemnya memang begitu. Apa kata orang di DPR itu? Ketok palu. Nah, itu bukan ketok palu. Ya. Masya Allah. Nah itulah kembali kepada hikmah. Itu yang bersyukur. Yang saya bilang tadi kena musibah dalam tanda petik, tapi dia bersyukur. Kita juga begitu. Kembalikan semua kepada Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, dan yang kedua, boleh jadi kau membenci sesuatu, itu baik menurut Allah. Boleh jadi kau menyenangi sesuatu,
ternyata itu buruk menurut Allah. Termasuk dalam urusan rumah tangga. Pak, dalam Al-Quran Allah katakan, ya, ketika ini ada 2 ayat itu yang mirip dari itu ya. Ketika membicarakan tentang baik menurut Allah, belum tentu baik menurut kalian. Ketika membicarakan pasangan suami istri, Bapak Ibu sekalian, asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kau tidak suka dengan pasanganmu. Nah ini penting garis bawahi. Bapak Ibu dulu menikah. Setelah menikah, rasakan perjalanan tahun 2 tahun mungkin masih lancar, masih indah lah gitu ya. Begitu udah 10 tahun merasakan ada rasa jenuh, rasa bosan, bininya cerewet, ya Pak, cerewet kan bininya Pak. Nah, boleh ingat bapak-bapak. Ibu-ibu juga mungkin begitu, merasakan menjengkelkan suaminya, malas, segala macam. Tidak ada yang sempurna dunia ini. Tapi kata Allah, boleh jadi di dalam setiap kekurangan itu, ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada kebaikan yang banyak di situ. Kita tidak tahu. Karena itu jodoh tadi. Jodoh itu memang kita boleh memilih. Itu takdir yang mu'allaq. Tapi ketika kita dapat jodoh A, itulah takdir. Sudah mubrah dia menjadi milik kita. Jadi harus digarisbawahi itu Pak ya. Jadi takdir itu ada 2 macam. Jangan semuanya kembali kepada takdir. Kalau orang Cina bilang, kalau you lahir miskin itu takdir. Tapi kalau you mati masih miskin, itu bodoh kata beliau gitu ya. Gitu. Kalau mau berusaha katanya kan, itu hanya lu gila. Jadi pilihan-pilihan itu. Nah Rasulullah mengajarkan kepada kita semua itu harus ada usaha. Lanjut. Baru si pagi lagi. Nabi melanjutkan perjalanan. Jadi setelah menambat tadi itu wujud tawakal, wujud ikhtiar Nabi dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah paham ceritanya. Sampai ke langit pertama, berjumpa dengan para nabi, gitu ya. Ada Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka itu para pendahulu-pendahulu yang menjadi nabi, ya. Dan semuanya berpesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling banyak dialognya itu adalah kepada Nabi Ibrahim di langit ke-7 dan kepada Nabi Musa di langit ke-6. Nabi melanjutkan perjalanan yang tidak bisa dimasuki oleh Jibril. Terbatas di situ. Kalau Bapak Ibu dan tuan-tuan tanya, di mana Allah? Kan Nabi ke atas. Orang-orang Wahabi mengatakan Allah itu di atas arsy. Karena mengatakan istawa alal arsy. Allah bersama yang atas arsy. Yang betul kalimatnya begitu. Istawa alal arsy. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah itu di atas sehingga Nabi ke sana? Wallahu a'lam. Tidak bisa kita cerna. Karena kalau Allah menempati posisi seperti saya, bersinggah sana di atas kursi seperti ini, Allah itu seperti makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama semua dengan makhluk. Dia mendengar, tapi mendengar tidak sama dengan makhluk. Dia melihat tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatuhu lil hawadits. Dia menyalahi yang baharu. Kursi ini baharu, arsy itu baharu. Maksud baharu itu semua akan fana. Hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya Allah yang ada. Arsy itu makhluk. Sidratul Muntaha itu makhluk. Rafaq itu makhluk. Qalam itu makhluk. Meskipun dia sesuatu, kalau bahasa orang itu sesuatu yang transendental, nah gitu ya, yang tidak bisa kita sampai ke sana memikirkannya, bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa sampai ke sana. Tapi itu hanya berwujudan tamtsil saja. Bahwa Allah itu maha tinggi, maka Nabi Muhammad SAW
perjalankan ke tempat yang maha tinggi, yang sehingga malaikat Jibril pun tidak bisa sampai ke sana. Di hadapan Allah, Allah sampaikan salam kepada Nabi. Ya. Nabi katakan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nabi mengatakan begitu. Segala kehormatan, segala keberkatan hanya untukmu ya Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alaika. Keselamatan atasmu, ayuhan Nabi, wahai Nabi, wa rahmatullah, dan kasih sayang Allah, wa barakatuhu, dan keberkatan dari Allah. Apa jawab Nabi? Assalamu alaina. Nabi tidak pelit, ibu sekalian. Nabi tidak memalar. Nabi tidak mau makan dewek. Assalamu alaina, keselamatan kepada kami, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hambamu ya Allah yang saleh. Nabi ingin selamat semua kita ini Bapak sekalian. Nabi kalau dia pelit, yang dipikirkannya paling istrinya, Fatimah anaknya, cucunya Hasan Hussein, menantunya Ali. Nabi ingin pikirkan kita semua. Keselamatan, keberkatan itu tertuju kepada kita semua. Ya. Itulah yang harus kita pahami dalam sholat. Ini dialog antara Allah dengan Nabi. Ya. Dalam sholat, ini kan oleh-oleh Islam Merah itu kan sholat, Ibu sekalian. Inti dari Islam Merah itu diantaranya adalah selain memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, pulangnya bawa oleh-oleh sholat. Itu saja intinya. Kalau ayat lain turun perintah Allah, haji, zakat, puasa, turun firman Allah. Kalau sholat, selain turun firman Allah juga dijemput. Nah, penghormatan. Jadi Pak Haris penghormatan saya, dijemput saya di rumah tadi itu. Ya, pakai tongkat pula jemputnya, kan? Kalau ada yang macam-macam, awas, kan? Pakai tongkat, penghormatan. Nah, tahiyat dan Fatihah itu adalah rukun sholat. Rukun Pak ya, rukun qauli. Harus betul bacaannya. Maka itu kita belajar sholat. Jangan pelajaran yang kita pelajari 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, itu juga yang kita pakai hari ini tanpa ada pendalaman. Bukan perubahan, bukan pendalaman. Karena belajar itu terus. Kita belajar terus Pak. Memang dulu kita tahu dulu lewat perukunan, lewat guru-guru kita waktu kecil atau di kampung kita pernah belajar sholat. Tapi apakah iya sesuai dengan sifat sholat Nabi? Apakah iya sesuai dengan petunjuk para ulama? Terus kita belajar. Kita semangat untuk sholat itu betul, bagus. Tapi semangat juga untuk memperbaiki kualitas ibadah. Gitu Pak ya. Apa yang harus kita pelajari banyak, tak pernah selesai Pak. Saya balik ke Tunggal bersyukur sekali. Saya sudah tugas di beberapa kabupaten, balik ke Tunggal. Kenapa? Saya bisa banyak belajar lagi. Kalau saya waktu di Batanghari dulu di kuliah, saya yang ngajar karena kurang banyak ulama sana. Saya buka pengajian. Walaupun kata guru-guru, belajar terbaik itu adalah mengajar. Karena sebelum kita ngajar, kita juga mutalaah dulu, belajar dulu. Tapi kita inginkan juga sebagai orang yang belajar. Di Tepol juga begitu, di Sabat juga begitu, di Serolangun saya buka pengajian. Nah balik ke Tunggal, saya ketemu guru-guru saya dulu. Saya belajar lagi. Terus Pak. Tiap malam Kamis saya belajar, malam Selasa saya belajar. Dan kayak di Hasan Basri dengan guru-guru yang lain. Terus. Kenapa? Karena kita tidak pernah. Kalau kita tidak belajar, kita merasa cukup ilmu kita. Kita merasa alim. Tapi begitu kita belajar, oh belum tahu saya rupanya. Oh ada masih kurang saya rupanya. Oh dan oh yang lain. Maka itu terus, ya. Dan kalau orang sudah semakin banyak belajar, semakin banyak tahu, kecil dia kemungkinan nak nyalahkan orang. Kalau itu memang benar-benar tidak salah. Nah, maka itu rukun qaulinya kita pelajari, Fatihahnya harus betul. Tahiyatnya yang kita baca dia harus betul. Rukun fi'linya apa? Harus betul. Takbiratul ihramnya, tegaknya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, itu kita pelajari Bapak sekalian. Apalagi yang ketiga rukun qalbi. Rukun qalbi itu apa? Hati, niat.
Nah, kita kaji ulang Bapak Ibu sekalian, ya tak? Salah sembahyang. Seluruh ibadah itu wajib niat. Innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, apa itu niat? Al-farqu bainal ibadat wal adat. Pembeda antara ibadat dan adat. Bu, tiap pagi mandi, Bu? Mandi. Bapak-bapak juga mandi. Apalagi pagi Jumat, mandi, Pak ya? Nah. Apa bedanya orang yang mandi wajib dengan mandi biasa? Gayungnya sama, keran airnya sama, sumber airnya sama, sabunnya itu juga, ya kan? Tapi apa bedanya? Niat. Nah, itu. Basahnya sama, sabunnya sama. Tapi kalau dia berniat dengan mandi janabah maka dia sah. Tapi kalau tidak berniat, ya kan? Tidak sah. Wudu juga begitu. Semuanya. Diet juga begitu. Apa tak makan hari ini? Aku diet. Dapat tak pahala puasa? Tak dapat. Kenapa? Tidak ada niat puasa. Tapi kalau dia niat puasa malam ini, besok hari Minggu, saya mau puasa. Puasa apa besok? Kalau Senin anggap gitu ya, mau puasa sunat hari Senin. Maka dia dapat pahala, dapat juga diet. Sekarang kan ibu sensitif nih. Kalau dibilang gemuk marah dia. Apalagi dibilang gendut, ya. Nah, tapi dibilang kurusnya juga tidak mau, ya. Orang bilang beruang dia yang marah, ya. Apalagi bilang gajah. Padahal mau bilang benar-benar bilang gajah. Wah, banyak yang diet ketat sekarang. Ya, banyak diet ketat. Nah, jadi niat. Niat itu di mana hati, Bapak sekalian. Kalau sholat, bolehkah pakai usolli? Boleh. Bolehkah tidak pakai usolli? Juga boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnat bit talaffuz, kalau itu menguatkan, melapaskan itu. Ya. Sengaja aku usolli, sengaja aku sholat. Ya. Sholat apa? Fardhu maghribi, fardhu maghrib. Berapa rakaat? Salata rakaatin, 3 rakaat. Imam kata makmuman sebagai makmum. Mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau itu menguatkan hati, dilapaskan sebelum Allahu Akbar. Dan posisi niat itu di dalam A sampai B menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab lainnya tidak sunat dilapaskan. Makanya kalau kita lihat orang sholat di Mekah, tidak ada yang usolli fardhu isya al-barakaatin. Hanya kita orang Asia Tenggara yang rata-rata pakai itu. Mereka langsung niat itu sebelum Allahu Akbar. Bahkan dalam hati. Sahkah? Sah. Itulah nama niat. Kedua-duanya sah. Jangan sampai pula gara-gara nak menguatkan masuknya A sampai B itu, niat itu, sehingga Anda disebut dengan Pak Usolli. Tahu Pak Usolli? Dulu zaman saya sekolah, Pak. Tidak perlu saya sebut lah di masjidnya, ada itu. Digelar kawan Haji Usolli. Apa? Haji Usolli kawannya, panggilannya Haji Usolli. Rupanya tidak pernah dapat. Usolli, Allah. Lepas lagi, Usolli. Sampai waladhalin imam. Belum dapat juga. Saya gelar kawan Haji Usolli datang. Haji Usolli, benar apa? Itu waswis, itu adalah syaitan. Harus dilawan oleh Ibu sekalian. Lawan saja. Sudah sah sebenarnya itu. Tapi karena syaitan itu mengganggu, mulai dari agar kita jangan melaksanakan ibadah. Tapi kalau kita berhasil berwudu, berniat ibadah, hatta dalam ibadah pun tidak diganggunya. Janganlah bangun, masih jam 5 lagi, baru azan. Duduklah dulu. Jam 6:10 terbit matahari. Kau kan tidur malam tadi, terus dibisikinya. Setengah 6, kagetlah dulu, dingin. Kawanan tidak ada juga. Dibisiknya terus, Pak. Tapi kalau lewat sampai terbit matahari, kita bukan dibisikinya, dikencinginya. Itu hadis Nabi itu. Tidak orang yang kelewatan sholat subuh itu bala syaitan fi uzunaihi.
setan kencing, ya, jadi biasa di telinga kita ini. Setan kencing telinganya itu, begitu. Tapi kalau kita lawan, kita bangun dalam dingin itu, kita berangkat sholat subuh, dalam sholat itu pun tetap dia ganggu juga. Itulah setan. Ambil yang minimalis, tidak dapat ketinggalan sholat, minimal terganggu sholat. Nah, makanya kalau kita sholat itu mulai pikiran macam-macam. Tadinya ada kunci motor tidak dapat, pas sampai takbir, mau kunci rupanya di bawah laci gitu rupanya. Baru ingat, kan? Itulah setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia was-waskan manusia itu di dalam dada manusia. Maka ketika orang takbir pun dia ada was-was. Ketika orang bila rakaat pun dia was-was. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Sering Pak? Itu setan ya. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Kata Nabi, kalau nggak ragu maka ambil yang sedikit. Kalau ragu, tapi kalau yakin, al yakin la yuzalu bisyak. Kalau yakin, maka yakin itu tidak menghilangkan tidak dihilangkan dia dengan keraguan. Ambil yang yakin itu. Rasanya udah 4 nih, yakin 4 itu udah 4. Tapi kalau 3, 4, ambil yang 3. Tapi kalau rasanya 4 itu sudah. Dan itu pentingnya sholat berjamaah. Kalau berjamaah insya Allah akan khilaf. Kalaupun Anda imam ragu, makmum yang tegur. Kalau kita makmum ragu, tak mungkin sebanyak itu salah juga. Pasti ikut yang ramai. Nah, ibarat kita membungkuk ya. Kalau dijual sebiji, mungkin tak akan dibeli orang. Tapi kalau beli sekarung, ketimun yang lurus, ketimun yang mulus, ketimun yang bagus, kita ketimun bungkuk. Nah, umpat dijukar orang juga, dibeli orang juga. Begitulah ibarat tamsil berjamaah itu sekalian. Ya. Maka penting jamaah itu. Kalau dulu saya bilang, contoh berjamaah itu seperti bebek. Bebek itu itik. Nah, itu itik. Kata dia pernah tak nengok bebek mati di tumbur mobil di jalan? Pernah tak? Yang mati itu anjing, sering, kucing, ayam. Padahal di makhluknya cepat semua jalannya. Anjing itu penciumannya tajam, tapi malah sering mati di tengah jalan. Kucing, ligat larinya, tidak bersuara. Ayam bisa terbang, tapi itik. Tapi jarang itik mati di tengah jalan. Kenapa? Karena kalau dia nyebrang berjamaah. Nah itu. Jadi kita sudah tahu, wahnya ada bebek nih. Kita pun berpelan, ambil belakang. Kan dia istiqamah. Kalau bebek itu nyebrang, nah terus nyebrang. Tapi kalau ayam bisa ragu, maju mundur, akhirnya kan lindas, gitu kan? Itu ayam. Nah makanya penting berjamaah itu. Walaupun ketimun bongkok, walaupun bebek, kalau berjamaah, insya Allah terangkut semuanya. Dan termasuk tadi menghilangkan was-was tadi itu. Kalau kita berjamaah, insya Allah. Tapi kalau semangat bisa ragu, 3 rakaatkah, 4 rakaatkah, 3 rakaatkah, 4 rakaatkah. Itu tadi. Maka usolli. Ya, boleh pakai usolli, boleh langsung saja. Kalau Muhammadiyah kita pakai usolli. Allahu Akbar. Nah ini perlu juga lah ya. Ada waktu. Jadi menghadap kiblat bisa pakai usolli pada maghrib 3 rakaatin makmuman lil imam. Allah. Ketika itulah kita, kalau dalam bahasa fikih, asal ta'aruf tahir, menentukan, meniatkan ya apa yang kita laksanakan waktu itu. Allahu Akbar sampai Pak. Tapi kalau mazhab Hanafi, sebelum Allahu Akbar itu sama dengan sebelum berwudu. Sebelum berwudu itulah kita berniat. Kalau mazhab Hanafi, kalau mazhab Syafi'i itu dalam A sampai B, dan ini menghadap kiblat. Hadwa mangkibai ini dalam hadis itu. Lurus ke arah kiblat setinggi bahunya, ya, ujung tangan sampai di atas telinga. Tidak begitu. Tidak begini. Kalau begini kata tuan guru saya ini, itu tapak belalang. Tapi begini. Bolehkah begini? Juga boleh. Ada pendapat, ya. Tapi dalam qaul Syafi'i itu begini. Kita diam berdiri.
Nah ini ada 3 macam Pak, yang tidak perlu nyalahkan. Ada yang ala sadri, buka kita faktor mu'in, buka i'anah di atas dada, ala sadri. Maka orang ada yang tinggi, ya kan? Ada yang tinggi. Ada yang tahta surat di bawah pusat. Nah ini bahasa Hanafi begini, santai, santuy kita sekarang ya. Santuy. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi kalau mazhab Maliki, apalagi orang Syiah, tidak ada pakai gini, tidak pakai gini, tapi begini. Allahu Akbar. Udah lagi orang ajar ya. Nah, itu saja. Fatihah itu rukun. Takbiratul ihram rukun, berdiri itu rukun, Fatihah itu rukun. Tapi sunnah, ya. Sunnah sebelum Fatihah kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira wa alhamdulillahi kabira wa subhanallahi wa wajjahtu wajhiya. Itu doa iftitah. Doa kita yang sahih itu mana sahih semuanya, Pak? Ada 12 doa iftitah. Kalau orang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ada orang Muhammadiyah, Fatihah soal nominal. Dia banyak pakai doa itu. Sahih. Kalau kita kebiasaan orang tua kali ini wajah tu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa man syukin dan seterusnya. Boleh dua-duanya. Ya. Inna sholati, makanya dipahami. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan semesta. Pelajari sedikit maknanya. Mungkin saya bilang tadi belajar. Ya. Kalau tidak paham, bisa aja tadi. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Honda, ya, wa Kawasaki, ya. Karena tidak paham maknanya, pikiran pun diganggu setan, bisa lari. Ya. Pak Biker, Pak Banek. Gitu ya, berdiri. Kalau bisa berdiri. Itu sholat. Tapi kalau tidak bisa berdiri, duduk begini. Kalau tidak bisa duduk, itu berbaring, miring, berbaring miring. Ala jambi, ya, di atas lambung, berbaring miring menghadap kiblat. Kalau tidak bisa miring, bertelantang. Nah, jadi sholatnya tetap wajib. Karena siapa bilang sholat tidak wajib? Sholat zuhur walaupun dia alhamdulillah kena corona, tetap wajib sholat zuhur. Tidak ada tidak wajib. Para ulama tidak pernah bilang tidak wajib. Hanya sholat Jumatnya saja gugur kewajibannya karena dia bakal menularkan pada orang lain. Memelihara jiwa itu penting. Dalam Islam itu ada 5 yang harus dipelihara. Hifzuddin yang memelihara agama, wa hifzun nasal memelihara keturunan, wa hifzun nafs memelihara jiwa, wa hifzul mal memelihara harta. Agama, jiwa, keturunan, harta, nasab. Nah, itu 5 itu. Itu harus kita pelihara 5 itu. Agama wajib kita pelihara. Nah, nyimpang sedikit tidak tahu berkelok-kelok. Ini hubungannya dengan corona tadi. Apa corona itu? Kopi, rokok, dan nasi. Tiap hari lah kita ketemu aja. Corona. Nah, jadi tetap wajib meskipun berbaring. Tidak bisa sembahyang baring miring, baring bertelantang. Tidak bisa sembahyang bertelantang. Ya. Dia ini terakhir bertelantang, tetapi tidak bisa bergerak. Umpama tangannya tidak bisa bergerak lagi, maka dia sembahyanglah dengan isyarat semampunya, tetap boleh sembahyang. Tak bisa juga sembahyanglah dengan semampunya, dengan hati. Dalam hati sembahyang, tak mampu juga kalau sembahyang. Ya. Wassalam, ya, sudah tuh ya. Kalau ada mampu lagi itu bayangkan alias mati. Gini diam, karena itu rukun. Tak bisa diam, duduk. Kalau tidak bisa, ala jambin, duduk berbaring, miring, baring berbaring. Rukuk, itu rukun juga, Bapak-Ibu sekalian. Maka rukuk yang paling baik itu adalah rukuk yang datar. Yang nanti ini
Jangan kene. Datar. Umpama ada anda di wadai, nah umpama ada gugur, saking datar yang tadi. Datar. Bahu itu datar. Jangan terlewat rendah, jangan terlewat tinggi. Kayak gini. Itu rukuk yang betul. Sujud, bangkit dari rukuk, tidak. Satu-satunya bacaan selain Allahu Akbar adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jadi i'tidalnya itu yang wajib. Rukuknya itu yang wajib. Tasbihnya itu sunnah. Ya, tasbihnya itu sunnah. Boleh sekali, boleh 3 kali, afdalnya 5 kali, paling banyak 9 kali. Tapi kalau jadi imam cukup 3 kali. Jangan jadi imam mentang-mentang afdal 9 kali, merutuk makmum. Ya. Awas 9 kali dulu lah. Sama dengan surat tasbih 10 kali tasbih kan? Nah, itu. Kalau jadi imam, kita sekalian, idza amma ahadukum nas falyukhaffif. Nah, itu ayatnya itu ringan saja. Kenapa? Fa inna fihi mussalir, karena di antara jamaah itu ada anak kecil. Mungkin nangis di belakang itu. Wal kabir, ada yang tua. 80 tahun. Enggak lawas berdiri. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua baca sejadah atau surat Waqiah. Ampun, kita makmum nih, dilitiran itu hot, kan? Paling khafif, ringan saja. Apalagi, fa'inna fihi mussalir, wal kabir, wal dha'if, ada orang yang lemah, wadal hajah, yang keempat kata Nabi, ada orang yang punya hajat. Mungkin dia sekedar lewat dalam menunggal, melanjutkan perjalanan, waktu belum masuk, dia sembahyang numpang di sini. Dia mengangkat tak lama sembahyang, tak tahu itu 2 rakaat pertama imamnya panjang. Tapi kalau subuh memang disunatkan agak panjang. Tapi jangan terlalu panjangnya, gitu kan? Subuh itu sunat agak panjang, ya, dan zuhur. Tapi zuhur banyak kita tahu gitu ya. Saya yakin jamaah sini istiqomah kalau sembahyang zuhur asar ayatnya istiqomah, kuliah dan kulhu, gitu ya. Atau al-falaq dan an-nas. Karena orang ada dengar juga kan, itu godaan ustaz, godaan imam. Kalau jadi imam, pasti pilih ayat yang beda-beda. Tapi begitu sembahyang sorangan, nah ayatnya kuliah kulhu, al-falaq an-nas. Kata malaikat tadi zuhur kuliah kulhu, asarnya kuliah kulhu juga, naik lagi catatannya lagi. Tak ada ayat lain dibaca, itu kan? Kalau sembahyang sorangan, sembahyang orang tak dengar juga, sembahyang sir. Meskipun jadi imam juga umpama, gitu kan? Tapi kalau sudah jadi imam, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua hal-ataka, besok lain lagi. Itu memang tadi bisikan syaitan, ya tak? Kalau jadi imam harus tampil beriman, excellent, harus tampil mantap, ya tak? Tapi kalau sembahyang sorangan, pakai baju kutang dia lah, ya kan? Sah tak sembahyang pakai baju kutang? Nah, banyak pendukung kan? Tetap sah memang, tetap sah. Tapi apakah kita dipanggil Pak Bupati pakai baju kutang? Jangan, kan baju kutang, baju kaos, udah pikir kita pakai sandal ke rumah dinas, gitu kan? Menghadap Allah, sembahyang Jumat. Pernah Pak saya sembahyang Jumat, bukan di Tunggal. Saya sembahyang di depan saya pakai baju kaos partai, coblos caleg nomor sekian. Awas sembahyang melihat, nah membaca itu jadinya juga. Itu makruh gitu. Karena mengurangi konsentrasi dan kekhusyuan orang yang membacanya yang di belakangnya. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ambillah pakaian yang terbaik kalau kalian mau masjid, terlebih khusus untuk sholat Jumat. Nah, jadi itu sembahyang tadi ya, sampai mana tadi? I'tidal, rukuk, lurus ya, sami Allahu liman hamidah, baca tasbih ringan. Nah, itu i'tidal itu lebih ringan daripada rukuk dan sujud. Kalau sholat sendirian mau 9 kali silakan. Nah, tapi kalau jadi imam cukup tasbihnya 3 kali. Santai. Baca tasbih itu karena tumakninah itu wajib. Tumakninah itu wajib ibu sekalian ya. Nabi pernah menegur orang yang sembahyang di Masjid Nabawi, disuruh sembahyang balik. Sembahyang lagi. Kata Nabi, "Sholli, fa innaka lam tusolli."
Sembahyang lagi, kau belum sembahyang. Kenapa ya Rasulullah? Sudah 2 kali pulang. Aku sembahyang tadi, kok dikatakan tidak sembahyang? Kalau engkau sujud, kata Nabi, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah engkau sehingga engkau tumakninah sujud. Kalau engkau rukuk, farka hatta tatma'inna raki'an. Kalau engkau rukuk juga begitu, tumakninah. Datar tadi itu. Nah, jangan tok tok. Nah, seperti hayalan ketemu beras tuh kan, tak tok cepat. Jadi rukuk itu tumakninah, minimal sekali tasbih dan jangan cepat-cepat. Saya ini kita 3 kali tasbih, 1 hembusan nafas. Subhanallah. Lalu cepat tak bagus pula. Kalau kita imam, bagus rukuk yang pertama di rakaat pertama agak lama. Karena mana tahu ada makmum yang agak terlambat sehingga dia bisa mengikuti rukuknya imam. Karena ukuran 1 rakaat itu adalah ketika kita bisa rukuk bersama imam. Ya, jangan tak umbai. Bukan tak umbai, tak selisih. Kalau terselisih tak ada kata. Kita masuk nih. Imamnya membaca Qul huwallahu ahad, itu baru begitu. Allahu samad, kata imam. Kita baru berkata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru Allahu akbar. Imam rukuk. Begitu kita mau rukuk, imam bangkit. Nah, dah sempat sama-sama begini. Jadi 1 turun, 1 bangkit. Itu tak dapat rakaat. Yang dapat rakaat itu kalau pernah walaupun sekejap sama-sama rukuk. Maka itu sunat bagi imam rukuk rakaat pertama agak dipanjangkan. Mana tahu ada makmum yang tak terlambat sedikit atau bacaan Fatihah yang tadi agak lambat karena kita ayatnya pendek. Inna a'tainaka maka 3 ayat. Sedangkan makmum baca Fatihah itu 2 ayat. Agak terlambat dia rukuk. Maka itu disunatkan agak lama di rukuk agar bisa mengimbangi makmum yang agak lambat tadi itu. Ya, tumakninah tadi. Tidak, tumakninah. Jadi tumakninah itu ada dalam semua rukun. Sujud juga begitu. Duduk antara 2 sujud juga begitu. Ya, duduk dengan tawarruk, duduk biasa. Ya, nanti rukun rakaat terakhir baru duduk tasyahud akhir. Ya, dengan bertumpu pada bumi telapak ujung kaki. Nah, sujud itu diingatkan. Rukunnya ada 7. Kening ini harus sampai ke sejadah, sampai ke lantai, ke bumi, di mana kita sujud. Jangan tertutup. Jadi kalau saya bawa sorban begini, saya sujud di atas sorban ini, itu tidak sujud namanya, tidak sah itu. Kita sujud di tempat kita sujud itu. Jangan melindungi apa yang ada di tubuh kita ini. Sujud. Tangan ini kita sujudkan, kita letakkan ke bumi. Lutut kita letakkan bumi. Dan orang yang paling sering laksanakan kakinya. Nah, itu. Kalau lutut jelaslah, tangan jelaslah ya. Kaki kadang-kadang tergantung 1. Kadang-kadang terlipat 1, telimpuh. Orang Banjar terlimpungnya. Tidak sama-sama berpijak di bumi. Kaki itu harus sama-sama berpijak di bumi ketika sujud itu. Jangan tergantung. Ini kaji lama Bapak Ibu sekalian, tapi harus kita ulang-ulang terus. Karena kadang-kadang saya lupa. Gitu ya. Nah, kita pindah umpama ke rakaat kedua. Dari sujud yang kedua, rakaat pertama tadi itu pindah ke rakaat yang kedua. Sunat apa tidak angkat tangan? Ketika Allahu Akbar. Sunat apa tidak, Pak? Tidak sunat. Ya. Kapan yang sunat? Di rakaat yang ketiga, setelah tasyahud awal itu baru sunat. Sering di Masjid Agung kadang saya lihat, tapi tak mungkin pula saya tegur. Ini adalah kesempatan. Ya, kalau saya ceramah saya sampaikan. Sunat mengangkat tangan itu hanya ada 3. Ketika takbiratul ihram, ketika bangkit dari tasyahud awal, artinya rakaat ketiga, dan kalau kita masbuk. Jadi kita masuk masjid, langsung ikut. Imam sudah sujud terakhir, langsung kita ikut. Berarti tidak dihitung rakaat kan? Ikut di tahiyat akhir, baru kita bangkit menambah berapa kekurangan tadi. Ketika kita bangkit, imam pun sudah salam, kita bangkit, kita sunat angkat tangan. Hanya itu. Ya. Tidak setiap rakaat angkat tangan.
Jadi itu. Jadi berpindah dari rakaat 1 ke 2 tidak sunat angkat tangan. Dari 3 ke 4 juga tidak sunat angkat tangan. Yang sunat itu adalah dari rakaat kedua ke ketiga. Itu secara fikih. Tinjauan fikih terhadap sholat. Banyak Pak. Kalau kita bahas tentang sholat ini, subuh pun kada habis kita bahas. Ya, 7 hari 7 malam pun kada habis juga. Ya, karena belajar itu sepanjang masa. Belum lagi sholat tinjauan tauhid. Belum lagi sholat tinjauan tasawuf. Karena untuk menenteramkan hati. Ya. Sholat itulah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah, caranya 2. 1, sabar. Jalani apa yang dihadapi itu dengan sabar, insya Allah ada solusinya, ada jalannya. Yang kedua, bis-shalah, dengan sholat. Karena sholat itu kata Nabi, mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang hamba. Kalau Nabi SAW mi'raj dari bumi ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mi'raj yang sesungguhnya. Kita tak mungkin mi'raj, maka kita menghadap Allah, naik ke hadirat Allah, itulah caranya. Ketika kita Allahu Akbar takbiratul ihram, sesungguhnya jiwa itu sudah naik ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling afdal adalah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Allah ada di depan, maka kita tak rasa khusyuk. Kita khusyuk, gitu ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau memang tidak melihat Allah, pasti dia tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Itulah yang disebut dalam konsep tasawuf, musyahadah dan muraqabah. Kita merasa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita khusyuk dan tunduk dalam menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Rahmat Allah turun, pas jam 10:30, sudah lebih sejam saya bisa di sini. Mungkin ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.